Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, nuwasilu darasana fi madatil hadis. Wasalna fil hadis as-samina ashar, ad-dulmu dhulumatun. Faqad bayyana amsi fi yaumil jumu'ah anna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah wa amma al-adlu nurun yaumal qiyamah. Kemarin telah kita bahas tentang bahayanya kezaliman yang merupakan kegelapan pada hari kiamat. Sebaliknya, adil adalah cahaya kelak pada hari kiamat. Dan kemarin telah kita jelaskan pula bahwasannya kezaliman ada 3 macam, yaitu kezaliman yang tidak Allah ampuni, dan di situ kezaliman la yatrukullahu minhu syai'an, itu antara para hamba yang di situ adanya qisas, ya. Dan kezaliman tahta masyiatillah. Dan kemarin telah kita baca pula hadis syukrun ni'am, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tasdaru nikmatallahi alaikum. Itu pentingnya senantiasa melihat ke bawah, mensyukuri nikmat yang ada. Telah kita baca paragraf yang pertama, sekarang kita lanjutkan paragraf yang ke-3. Iya, dilanjutkan bacanya Bapak Rohyadim, faliyatafaddal mashkuran wa ma'jura, paragraf yang ke-3. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yanduru ila khalqin kasirin iman sulibu ngukulahum fayahmatu rabbahu ala kamali akli wa yushahidu alaman kasiran laisa lahum qutun mudakhorun wala masakinu ya'wuna ilaiha wa huwa mutma'inun fi maskanihi muwasa'un alaihi rizquhu wa yara khalqan kasiran qad ubtulu bi anwa'il amradi wa asnafil asqami wa huwa mu'afan min dalika musarbalun bil afiyati wa yushahidu khalqan kasiran qad ubtulu bi bala'in afda'u min dalika bin khirafi ad-dini wal wuqu'i fi qadurati al-ma'asi wallahu qad hafidahu minha au min kasirin minha. Ya, syukran barakallahu fikum ala husni al-qiraah. Paragraf yang ketiga dari syarah hadis unduru ila man huwa asfala minkum. Qala al-mu'allif rahimahullah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bagaimana caranya mempraktekkan hadis unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada yang di bawah, yaitu dengan cara yanduru ila khalqin kasirin, hendaklah ia melihat kepada banyak manusia, ila khalqin kasirin,
banyak manusia mimman sulibu uqulahum, banyak manusia yang dicabut akal-akal mereka. Dicabut nikmat akal ya ikhwah. Banyak enggak orang gila? Iya, ODGJ? Banyak juga ya. Banyak enggak ODGJ yang menyerang orang sholat? ODGJ apa? Menyerang orang sholat atau menyerang orang ceramah, menyerang imam. Ya. Sehingga kita akan mensyukuri nikmat akal ini ya ikhwah. Terlebih lagi akal ini kita gunakan untuk mempelajari ilmu syar'i. Ya, akal yang kita gunakan untuk mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Di saat banyak manusia yang tidak menggunakan akalnya untuk mentadaburi Al-Quran, untuk merenungi Al-Quran. Banyak dari akal-akal manusia yang tidak digunakan untuk memahami syariat, untuk mempelajari bahasa yang mulia ini. Fayahmadu rabbahu, ketika dia melihat banyak manusia yang dicabut nikmat akal dari mereka, maka dia akan memuji Rabbnya. Ala kamali aqli, atas kesempurnaan akal. Ya. Jadi ternyata ketika kita di jalan melihat orang gila, itu termasuk unduru ila man huwa aswala minkum. Ya. Kita melihat bagaimana keadaan orang gila. Banyak enggak orang gila yang tidak berpakaian? Banyak orang gila yang rambutnya gondrong, yang keadaannya kusut, ya, berdebu, tidur di tempat sampah. Ya. Maka kita jaga nikmat akal ini, jangan sampai stres. Ya, nanti stres khawatirnya jadi gila. Jadi wali ya. Wah, itu ternyata kalau itu bukan undru ilaman asfala minkum, tapi ilaman huwa fauqakum. Karena wali ada wali. Ya. Ketemu orang gila maka salim tangannya dulu ya. Ya. Ini juga udah hilang akal mungkin ya. Orang gila dikatakan wali. Fayahmadu rabbahu ala kamalil aqli. Ya. Maka kita jaga nikmat akal ini, ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai ya di situ kita menjadi beban pikiran, akhirnya stres, terus gila. Ada teman yang dulu itu Masya Allah hafid Quran, bahkan dia imam, belajar di Arab Saudi, mulazamah dengan masyayikh. Namun ketika pulang ke Indonesia menjadi orang yang istilahnya ada gangguan di situ. Ya, akalnya dalam gangguan. Ya. Maka di sini kita pun harus senantiasa meminta keselamatan akal ya kepada Allah. Dulu Masya Allah dipuji kecerdasannya, dipuji bacaannya, bisa meneduhkan beberapa syekh. Ketika pulang ternyata ya awalnya mungkin karena faktor keluarga, dan juga ada yang bilang karena mau nikah nggak boleh sama orang tuanya. Ya. Padahal sudah mau nikah kemarin, mau nikah itu nggak jadi. Karena ketika mau nikah ternyata kumat. Padahal udah nyebar undangan. Akhirnya nggak jadi sembuh. Padahal bisa jadi obatnya menikah gitu. Nasallahu ta'ala al-afiyah wassalamah. Wa yushahidu alaman kasiran laisa lahum qutun mudakhkharun. Dan dia melihat alaman kasiran. Ya. Banyak dunia yang alaman kasiran, di alam ini banyak saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia yang mereka tidak memiliki qutun mudakhkharun, makanan yang disimpan. Banyak saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia yang kelaparan, laisa lahum qutun mudakhkharun. Kita alhamdulillah di rumah masih ada beras yang kita simpan cukup untuk ya beberapa bulan ke depan ya.
Kalau habis, alhamdulillah masih bisa beli. Di tengah saudara kita yang di sana banyak penyakit busung lapar, kelaparan. Wala masakina ya'una ilaiha. Atau bisa kita baca wala masakinu ketika kita atofkan ke kutun mudah khurun. Wala masakinu ya'una ilaiha, dan mereka tidak punya tempat tinggal yang mereka berlindung berteduh padanya. Jadi enggak punya pangan dan enggak punya papan. Enggak punya pangan dan papan, enggak punya tempat untuk berlindung. Punyanya hanyalah tenda-tenda di kem-kem pengungsian. Seperti saudara-saudara kita yang dalam konflik di Suriah, di Yaman, banyak saudara-saudara kita yang terusir dari tempat tinggal mereka sehingga mengungsi tidak punya tempat tinggal. Wa huwa mutmainun fi maskanihi, sedangkan dia dalam ketenangan, mutmainnun, sedangkan dia tentram tinggal di fi maskanihi, dalam rumahnya, dalam tempat tinggalnya. Alhamdulillah, ya, dia merasa apa? Tenang dalam tempat tinggalnya meskipun belum punya rumah, meskipun masih ngontrak, tapi masya Allah, fadhal, merasakan ketenangan. Muwassa'un alaihi rizq, muwassa'un alaihi rizq. Rizq di sini i'rabnya apa? Mas Jatmiko. Wasa'un alaihi rizq. Kenapa rafa? Rizquhu rizkihi rizqahu. Limada marfu? Ma i'rab rizq Bapak Sri Hartono dibantu. Nggih. Kenapa rafa? Mubtada'nya apa ini Bapak Mahfud? Sahih? Sebagai mubtada. Khabarnya muwassa'un. Sahih Mas Ahmad? Sebagai dari? Iya, sahih, barakallahu fiik. Rafa sebagai apa? Naibul fa'il dari isim maf'ul muwassa'un. Diluaskan. Muwassa' kan diluaskan ya. Diluaskan kepadanya rizkinya. Ingat bahwasannya isim maf'ul itu bisa merofakkan naibul fa'il. Ingat-ingat ya, isim maf'ul bisa merofakkan naibul fa'il. Sebagaimana isim fa'il bisa merofakkan apa? Fa'il. Gitu ya. Isim maf'ul merofakkan apa? Naibul fa'il. Kalau isim fa'il merofakkan fa'il. Sekaligus isim fa'il bisa menasabkan maf'ul bi gitu. Ya, bagus. Ya, ketika dia melihat saudara-saudaranya yang tidak punya tempat tinggal, dia tentram di tempat tinggalnya dan diluaskan rezekinya. Alhamdulillah ya, rezekinya berkecukupan. Karena kalau nuruti ya ikhwah, manusia itu seandainya punya emas sebesar lembah ya, sebanyak lembah, 2 lembah, niscaya akan menginginkan lembah yang ketiga, keempat, kelima. Ya. Yang bisa menghentikannya adalah tanah. Bisa adalah apa? Kematian. Ya.
Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Wa yara khalqan katsiran. Dia melihat banyak manusia ya ikhwah. Qadib tulu bi anwa'il amrad. Yang diuji dengan berbagai macam penyakit. Sehingga di antara bentuk unduru ila man huwa asfala minkum adalah ziarah ataupun berkunjung ke rumah sakit. Ketika seseorang merasakan dunia ini terasa sempit, mungkin rezekinya ya agak susah, maka segera ke rumah sakit. Lihat di sana banyak yang terbaring, ya sakit sendirian. Itu kalau COVID ya, COVID sendirian. Ya. Ketika banyak di rumah sakit pasien yang di situ berbagai macam penyakit, komplikasi. Kita insya Allah ketika nggak punya uang, bahagia nggak? Bahagia, karena sehat itu. Ya. Jadi kalau kita nggak mungkin rezekinya ya baru istilahnya sedikit, ya lagi nggak punya uang, segera ke rumah sakit ya. Biasanya banyak orang sakit terbaring di rumah sakit. Alhamdulillah sehat. Sehat itu adalah ya mahkota gitu ya. Mahkota yang dilihat oleh orang sakit. Ubtulu bi anwa'il amradi wa asnafil asqam. Berbagai macam dan berbagai jenis penyakit. Wa huwa mu'afan min dalik. Dan dia apa mu'afan? Diberikan afiah. Diberikan keselamatan. Dari penyakit-penyakit tersebut. Musarbalun bil afiyah, dan dia apa? Sarbala itu maknanya adalah diliputi, dipakaikan. Kalau secara bahasa sarbala itu memakaikan. Ya, dipakaikan atau diliputi dengan afiyah. Insyaallah berarti nikmat yang besar ketika apa? Ketika merasakan dunia terasa sempit, ya. Kalau rumah sakit nggak mempan, maka pindah. Pindah kemana? Ke kuburan. Iya benar. Pindah ke kuburan, di sana sendiri aja, nggak usah ngajak teman-teman itu ya. Kalau ngajak teman-teman malah nggak jadi apa? Nggak merenung gitu ya. Pernah nggak teman-teman ke kuburan sendirian gitu? Kita nggak pernah ya. Ke kuburan sendirian terus merenung, oh ternyata di sini banyak saudara-saudara kita yang berangan-angan pingin balik ke dunia itu. Ya. Ya ketika dunia terasa sempit, nanti ketika rumah sakit kok kurang marem itu ya, segera ke kuburan di situ. Apalagi gali liang lahat sendiri gitu, terus nanti masuk. Dicoba pas atau belum itu ya. Itu akan terasa apa? Terasa lapang nanti. Terasa apa? Terasa lapang. Terutama nanti ketika mungkin kehilangan apa gitu ya. Kehilangan HP. HP-nya ternyata puluhan juta gitu ya. Kehilangan HP saja ke kuburan itu ya. Ya terasa ringan gitu. Memang benar ya, wah. Jadi bisa apa? Bisa melapangkan. Wa yashahidu khalqan katsiran qad tulu bi bala'in afdha'a min dalik. Dan dia menyaksikan banyak manusia yang diuji dengan musibah. Dibala'in dengan bala, dengan musibah afdha' yang lebih mengerikan dari hal tersebut. Apa musibah yang lebih mengerikan? Dari apa? Dari kelaparan, tidak punya tempat tinggal, kehilangan akal, dan apalagi tadi berbagai macam penyakit. Apa yang lebih parah ya ikhwah? Musibah yang lebih afdha, yang lebih menakutkan, lebih mengerikan dari itu semua. Kehilangan akal, tidak punya makanan, tidak punya tempat tinggal, kehilangan kesehatan, ada yang lebih parah. Apa ya ikhwah? Binhirafiddin. Melencengnya dalam agama.
Jadi kalau kita melihat di sana banyak ateis, banyak orang Hindu, banyak Nasrani, banyak Buddha atau Yahudi, maka kita akan merasa lapang, merasa bersyukur. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan Islam, Muslim. Jadi ternyata di antara bentuk melihat ke bawah adalah apa? Lihat di sana apa? Kita lihat di sana ada yang inhirafiddin. Maksudnya musibah yang lebih besar. Wal wuqu'i fi qaduratil ma'asi, dan melihat banyak yang terjatuh ke dalam noda-noda maksiat. Alhamdulillah kita di lingkungan yang baik. Di sana yang banyak ada yang tinggal di tempat yang penuh dengan kemaksiatan, tempat yang di situ bebas, pergaulan bebas. Ya, yang di sana apa merasa bebas untuk berbuat maksiat. Alhamdulillah kita tinggal di lingkungan yang Islami, yang di situ mendukung kita untuk iltizam biddin. Wallahu qad hafidahu minha, dan Allah telah menjaganya minha. Dhamirha kembali ke mana? Ma'asi, dari maksiat-maksiat tersebut, au min kasirin minha, atau apa? Dari kebanyakan maksiat-maksiat tersebut. Sehingga pandailah ikhwah, kita harus pandai dalam memandang, dalam melihat. Ya, dilanjutkan bacanya Mas Miko. Falyatafadhal mashkura wa ma'jura. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yata'ammalu anasan kathirina qad istawla alaihimul himma alhammu wa mulkihim malakahum alhaznu wal wasawasu Al-husnu wal wasawisu. al-husnu wal wasawisu wa dhaiqus sadri thumma yanzuru ila afiyatihi min hadha da'i wa minnatullahi alaihi birahatil qalbi hatta rubbama kana faqiran yafuqu bihadhihi ni'matil qanaati wa rahatil qalbi kathiran min aghniyai. Iya, syukran barakallahu fiik ala husni al-qiraah. Kita lihat ya ikhwah ini, Masya Allah, syarah yang luar biasa dari beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bagaimana praktek undur ila man huwa asfala minkum. Wa yata'ammalu unasan kasirina, hendaklah dia merenungi banyak dari manusia. Qad istawla alaihimul hammu. Ya. Yang mana banyak dari manusia, ya, kegalauan, kegelisahan telah menguasai mereka. Banyak di antara manusia yang mereka telah dikuasai oleh perasaan ham, kegundahan, kegalauan, kegelisahan, itu ham. Gak tenang hidupnya, gelisah, galau, gundah gulana. Karena jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu. Kita pastikan orang yang jauh dari majelis ilmu, jauh dari taklim, jauh dari pengajian, hidupnya nggak tenang. Karena letak ketenangan sakinah itu di mana? Di majelis ilmu. Ya. Baik dia majelis ilmu atau dia mungkin apa?
ya belajar ilmu agama di rumah, mendengarkan kajian-kajian, membaca buku Islami, itu sumber ketenangan hati. Wa malakahum al-husnu, dan kesedihan telah menguasai mereka pula. Tidak hanya kegundahan, tidak hanya kegalauan, tidak hanya kegelisahan, bahkan kesedihan. Biasanya seseorang itu ketika galau, gundah, gelisah ataupun galau akan masa depan dan sedih dengan masa lalu yang telah berlalu, yang telah lewat. Tidak hanya kegalauan dan kegelisahan, tapi al-wasamisu. Betapa tidak enaknya ketika hidup itu senantiasa diliputi oleh perasaan was-was. Was-was terus. Was-was nanti bagaimana kok seperti ini, was-was. Wadhiqus sadri. Bagaimana bacanya? Wadhiqus sadri. Master. Kenapa ya? Dada yang sempit. Sempitnya dada. Sudah galau, sedih, was-was, tambah apa? Nyesek. Apa? Nyesek ya. Sempit dadanya. Summa yanduru ila afiyatihi min hadadda. Kemudian dia melihat, alhamdulillah, dia selamat afiah dari penyakit ini. Penyakit alham, wal huzn, wal wasawis, wadhiqus sadri. Di sana ada satu lagi kan, gham. Saya kan ada gham, ada ham, ada ghammu, ada huzn. Wa minnatillah. Atau kemana? Afiyatihi. Dia melihat kepada selamatnya dari penyakit ini. Wa minnatillahi alaihi. Dia melihat karunia Allah kepadanya. Birahatil qalbi. Dengan apa? Lapangnya hati. Dia melihat karunia Allah kepadanya dengan lapangnya hati. Lapangnya hati ya ikhwah, hati yang tentram, hati yang lapang. Beda dengan yang tadi dadanya apa? Sempit. Karena apa? Dhiqus sadri, dada, sempitnya dada. Hatta rubbama, sampai terkadang kana faqiran. Terkadang apa? Seorang fakir yafuku, ya, bahkan terkadang seorang fakir miskin yafuku itu mengungguli apa? Orang kaya. Ada seorang fakir itu bisa yafuku mengungguli orang kaya bihadihin nikmah, dengan nikmat ini. Nikmat apa ya ikhwah? Nikmatul qana atau nikmatil qanaati wa rahatil qalbi. Nikmatnya qanaah, hati yang nerima, hati yang tenang. Nikmatnya qanaah, hati yang nerima dan hati yang tenang. Mengungguli siapa? Katsiran minal aghniya. Mengungguli banyak dari orang-orang kaya. Sehingga kasiron di sini nasab, kenapa? Maf'ul bih dari mana? Yafuku. Gitu ya? Iya, maf'ul bih dari mana? Yafuku. Makanya ini ada apa? Ada strip gitu kan ya? Itu maksudnya penjelas gitu loh. Asalnya ini, hatta rubbama kana fakiran yafuku bihadhihi nikmah kasiran minal aghniya. Gitu. Hasil maf'ul bih dari yafuku. Sehingga apa? Orang fakir ini yang qanaah, yang hatinya tentram, ini mengungguli orang kaya, jabatannya tinggi, tapi dia selalu gelisah, sedih, diliputi was-was, hati yang sempit. Apa? Dada yang
sempit. Banyak nggak ikhwah orang kaya yang merasakan seperti ini? Banyak. Buktinya apa? Banyak orang kaya yang malam hari nggak bisa tidur. Ya. Apa? Akhirnya pergi ke karaokean, stres, ke klub malam. Kayak orang Jepang itu terkadang juga tradisinya apa? Kerjanya jadi etos kerjanya tinggi, siang hari kerja, tapi sudah dihabiskan malam harinya untuk dugem. Untuk kemana? Dihabiskan hasil kerjanya untuk bermaksiat, untuk ke bar-bar atau diskotik gitu ya, karaokean. Ini pada kehidupan malam itu. Kehidupan malam, mencari kupu-kupu malam. Padahal orang kaya itu nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa. Padahal ya tembok rumahnya tinggi, ada pak satpamnya, ada CCTV-nya, ada anjing galaknya gitu ya, anjing menjaga kan gitu. Tapi nggak bisa tidur karena khawatir ada pencuri, ada perampok, atau khawatir nanti apa korupsinya ketahuan sama KPK. Tapi sayangnya KPK sekarang dilemahkan ya. KPK dilemahkan dengan apa? Tes wawasan kebangsaan itu. Apa? TWK ya. TWK. Dilanjutkan bacanya Bapak Isman. Summa min ibtali bisyai'in min hadhil umuri yajtu alaman kasiran a'damu minhu wa asyadda musibati wa fayahmatullah ala wujudi wal afiyati wa ala takhfifi al-bala'i fa innahu ma min makarahu illa wa yujatu makaruhu a'damu minhu. Iya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Summa man ibtuliya bisyai'in. Kemudian barang siapa yang diuji dengan sesuatu min hadhil umuri, dari perkara-perkara ini. Coba siapa yang bisa menjelaskan makna dari min hadhil umuri, dari perkara-perkara ini maksudnya yang mana? Maksudnya yang mana ini Mas Ismail? Mal murad min hadhil umuri, dari perkara-perkara ini maksudnya apa ini? Manibtuliya bisya'in min hadhil umuri. Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari perkara-perkara ini. Perkara apa ini maksudnya? Ya tadi ikhwah, yang sudah disebutkan tadi berupa musibah kelaparan, ya musibah tempat tinggal, ya. Kemudian apa? Sakit, ya. Kemudian apa ikhwah? Kemudian ya intinya musibah dunia gitu ya. Iya, musibah apa? Musibah dunia. Intinya apa? Musibah dunia. Kalau musibah agama ya nggak bersyukur itu ya. Ya nanti musibah dunia gitu. Summa man ibtuliya bisyai'in min hadhil umuri, barang siapa yang diuji dengan apa? Sesuatu dari hal-hal ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi
wassamarat wa basyiris sabirin. Ya. Sudah utuh semua? Sudah ya.